kata Nabi, siapa yang menyambungkan persaudaraan, siapa yang banyak kawannya, panjang umurnya, murah rezekinya, gampang selesai urusannya. Satu, murah rezekinya. Saya ini Pak, tidak banyak duit saya, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Apa? Saya ke Batu Licin, ada Pak Bupati, ada Pak Haji Izam, ada Pak Jerullah. Banyak teman saya. Banyak teman, banyak rezeki. Di Makassar, itu hampir tidak pernah laku duit saya. Begitu saya ke Pasar Potere, pasar tradisional, saya baru turun dari mobil, ada yang berteriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku, aman dan terkendali. Aman lagi nih. Ada isi ikan, telur, sayur. Saya bilang, "Berapa Pak Haji?" "Nggak usah Ustaz." "Ah, nggak enak, masih pagi-pagi." "Nggak usah, ikhlas Ustaz, wallahi ikhlas." Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Ayo, banyak teman, murah rezeki. Bapak-bapak di sini nih, berdoa siang malam di masjid, sholat tahajud tiap hari. Ya Allah, bukakan pintu rezeki saya. Tapi tidak mungkin itu duit keluar dari langit-langit rumah atau keluar dari teras masjid. Tidak mungkin. Tapi rezeki dari mana? Dari tangan sesama manusia. Maknanya, makin banyak teman, makin banyak tangan yang antar itu duit. Dua, orang yang banyak temannya, gampang selesai masalahnya. Saya pergi ke kantor kecamatan, baru saya parkir mobil, CCTV sudah lihat mobil saya, keluar Pak Camat. "Assalamualaikum Pak Ustaz." "Waalaikumsalam. Mana kabar Ustaz?" "Alhamdulillah baik-baik." "Ada apa ini Ustaz?" "Saya mau ngurus KTP Pak Camat." Dipanggil stafnya, uruskan cepat KTP-nya Pak Ustaz." "Hah? Jangan kau minta-minta uang, ha? Dosa kau kalau uang Ustaz kau makan." Selesai urusan. Lalu apa kata Pak Camat? "Pak Ustadz, foto, pulang. Nanti staf saya bawa ke rumah." Selesai urusan. Banyak teman, gampang selesai urusan. Yang ketiga, banyak teman, panjang umur. Apa panjang umur 90 tahun, 100 tahun, 190 tahun? Bukan itu. Panjang umur maknanya, meskipun sudah jadi arwah, meskipun sudah dikubur, tapi karena banyak temannya yang senangi, masih orang doakan. Itulah yang disebut panjang umur. Kalau cuma satu teman, meninggal teman kita, tidak ada lagi yang doakan. Ya, banyak teman, panjang umurnya. Yang keempat, banyak teman, gampang menang pilkada. Kalau kada ada teman, siapa yang mencoblos? Ya. Nah, sekarang yang keempat, kalau sudah terlanjur bermusuhan Ustaz, sudah terlanjur kita baku mombe ini di kantor, macam mana cara menyelesaikannya Ustaz? Satu, sedekah. Ibu punya salah sama saya, menyakiti perasaan saya, lalu ibu telepon, "Ustaz, berapa nomor rekening pian?" Langsung saya bilang, "Saya maafkan dosa-dosanya ibu, segeralah transfer ibu." Berarti sedekah itu obat efektif menyambungkan persaudaraan. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan demi Allah, orang yang rajin sedekah, panjang umurnya, tertolak dari bala bencana. Maka orang-orang dulu tuh, orang-orang Bugis, kalau dia mau kasih turun perahunya, dia tolak bala. Kalau dia mau buka warung, tolak bala. Kalau dia mau naik rumah baru, tolak bala. Tolak balanya apa? Dia undang guru, dia kasih makan. Kenapa? Dulu belum kenal honor amplop. Maka undangannya adalah dikasih makan. Tolak bala. Maka ibu-ibu, kalau ada suaminya mulai lain-lain pikirannya, tolak bala. Dengan cara apa? Jangan curhat di Facebook. Jangan curhat di medsos. Tapi curhat di mana? Sholat tahajud minta pertolongan Allah. Sholat hajat minta pertolongan Allah. Lalu setelah itu, supaya cepat dikabulkan itu doanya, selengkapi dengan sedekah. Sholat hajat, ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Akhir-akhir ini aku melihat dia lain-lain, ya Allah. Terima SMS dalam kamar mandi.
Ya Allah, setiap dia keluar selalu pakai parfum. Yang selama 30 tahun tidak pernah pakai parfum. Aku mencurigainya ya Allah. Tapi kadang mungkin saya bisa mengawasi seperti Satpol PP. Curhatkan doa boleh begitu, Bu. Doa boleh begitu. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya sedekah ke panti asuhan. Mudah-mudahan satu sedekah 1 juta ini Allah tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba amalkan itu besok, Bu. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Dia sudah dapat ilmunya juga hari ini. Dia ada berdoalah kepada Allah. Ya Allah, cau nami tebeneku. Capek sudah saya lihat istri saya. Ngamuk saja ya Allah. Tambah naik juga berat badannya ya Allah. Tambah banyak dia makan Indomie. Kalau capek sudah saya urusin di perempuan. Capek saya ya Allah. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta tolak bala ya Allah. 1 juta saya tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan ini? Ayo Bapak Ibu sekalian, sedekah. Ini adik-adik nih yang masih muda-muda, bapak-bapak yang masih muda, mau naik pangkat, mau naik karirnya baik, tidak usah cari muka sama Pak Bupati atau Wakil Bupati. Maka cari mukalah kepada Allah. Dengan cara apa? Sedekah. Demi Allah Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada di sini asam urat, kolesterol, ginjal, lemak, maka obati dengan sedekah. Jangan cuma datang ke dokter. Dokter bukan dia menyembuhkan kita. Kalau dokter menyembuhkan kita, maka tidak ada dokter yang sakit. Maka yang menyembuhkan kita Allah melalui tangan dokter. Tapi tidak mungkin Allah sembuhkan meskipun dokter kita datangi ahli. Kalau Allah tidak izinkan tidak sembuh. Gimana supaya Allah sembuhkan penyakit kita? Salah satu diantaranya adalah sedekah. Maka sebelum ke dokter, sedekah dulu baru ke dokter. Jangan langsung ke dokter, tidak pernah ke Allah dan sedekah. Saya sampai detik ini Pak, belum pernah saya ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dok. Dia bilang Pak Dokter, mana kabar Ustaz? Agak sakit-sakit saya ini Ustaz. Maksudnya, saya mencer-mencer ini Dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu kena ke dokter. Maka mau cepat terkabul doa tolak bala, sedekah. Dan yang kedua, kalau sudah terlanjur putus persaudaraan, paling efektif setelah sedekah adalah bermaaf-maafan. Gimana cara bermaaf-maafan? Yang pertama, jangan lagi seperti cara kita selama ini. Maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak sengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Masih baik kalau dia ketemu, tapi ini hanya melalui WhatsApp broadcast. Semua satu kantor langsung baca. Tidak begitu caranya. Gimana caranya Nabi? 1, jabat tangannya. Ustaz, bagaimana kalau bukan muhrim? Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Imam Ahmad selama tidak nafsu silahkan. Maka selama tidak nafsu silahkan jabat tangan. Kalau saya masih swiku di Unhas, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya gagah. Masa Ustadz nafsu sama cewek? Saya manusia biasa. Biar Ustadz kalau cewek cantik, hilang juga imannya. Maka saya waspada, saya cuma begini. Iya dek, maaf lahir batin. Kalau perempuan ibu-ibu majelis taklim, usia 50-60 tahun, sudah bau minyak gosok, bau bawang putih, saya jabat tangan dua-dua. Ya bunda. Kenapa? Tidak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu 70 tahun. Ya enggak tahulah kalau ibu yang nafsu sama saya. 2, setelah jabat tangannya, pandang matanya. Tolong para pejabat, kalau datang anak buah kita kasihan ke rumah, jabat tanganlah dengan sesempurna mungkin. Mereka sudah tinggalkan rumah, jauh-jauh kasihan naik speedboat, naik motor datang dengan anak istrinya.
motornya pun motor cicilan, di jalan kempes bannya, datang ke rumah karena menghargai bupati dan pimpinannya. Jabat tangan, kadangkala kita pimpinan jabat tangan sambil terima telepon. Oh ya, dari mana? Ya besok kita ketemu. Itu tidak akhlak. Simpan dulu HP, hargai orang yang jabat tangan. Nabi katakan pandang matanya dan senyum. Jangan pandang matanya kasih bola. Tidak begitu. Senyum kau capok. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosa. Pak Bupati, kenapa dek? Pernah dulu ada hilang komputer di ruangan. Dia bilang, iya, enggak tahu siapa yang curi, itu kurang ngajar. Dia bilang, maafkan saya Pak, saya hilap. Maksudnya, saya ngambil Pak. Ah, kau rupanya ngambil lah. Oke, saya maafkan kau, tapi kasih kembali dulu. Maaf tidak sah selama barang masih diambil. Maka bapak-bapak yang pernah mengambil inventaris kantor, kasih kembali besok. Ini biasa, saya heran rumah dinas. Begitu ganti rumah dinas, ganti penghuni, biar horden habis juga semua. Gak tahu, padahal gak ada kakinya itu horden, hilang semua. Piring pun hilang, padahal sudah ditulis inventaris pemerintah kabupaten kota baru. Sampai di rumah pribadi. Di blender kau kalau mati kau cilaka. Maka kasih kembali besok. Yang pernah ngambil kertas, yang pernah ngambil print, semen, atap, kayu, kembalikan besok. Jangan ketawa, saya serius ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan yang paling penting, sebut judulnya dosa, kembalikan kalau berkaitan dengan barang. Maka bapak-bapak ini yang mulia, nanti minta maaf sama istri, sebutlah penyesalan kita. Bu, maafkan saya bu, kata istrinya. Ada apa ini pak? Sebut dulu, apa judulnya? Dia bilang suaminya, ndak usah, nanti kau ngamuk lagi ah. Maafkan saja, apa judulnya? Dia bilang suaminya, ya oke lah, maafkan saya bu. Kenapa saya pernah hilang? Saya selingkuh bu. 3 bulan yang lalu saya selingkuh, maafkan saya. Dia bilang istrinya, saya maafkan pak. Memang begitu manusia biasa. Kadangkala kita hilaf, lain waktu kita beriman, lain waktu kita tersesat. Saya maafkan pak. Maafkan juga karena saya bulan lalu juga selingkuh.